aktivitas menulis, tentu ada kebosanan, ada keletihan, karena terus di depan layar ingin juga menyampaikan apa yang terngiang, apa yang terkristalisasi dalam pikiran kita untuk kita bagikan. Barangkali yang mendengar ini bermanfaat, bahkan mungkin yang mendengar ini juga lagi berjuang di kehidupannya, siapa tahu ini menjadi motivasi. Saya ingin menyampaikan satu kata atau ungkapan, ambisi yang kudus. Ambisi yang kudus itu kerap kali diungkapkan para pendeta. Saya pernah dengar, saya pernah memahami bahwa apa yang disampaikan itu ambisi dari Tuhan. Pertanyaannya kan, apakah ambisi yang benar itu dari Tuhan atau jangan-jangan itu ambisinya pribadi. Jadi tentang bahasa juga kita harus mulai mengkritisi apakah yang kita lakukan itu benar-benar untuk Tuhan. Semua yang ada di hadapan kita dalam perjuangan kita, di tangan kita kerjakan seolah-olah untuk Tuhan, itu kitab suci mengatakan. Tapi pertanyaannya kemudian, ambisi kudus itu kerap kali dipahami dengan terus kita ngotot di kehidupan ini. Kita sangat fight, berjuang mati-matian untuk mewujudkan impian kita. Atau jangan-jangan pemahaman itu dianggap bahwa menghalalkan segala cara itu juga bagian dari ambisi mewujudkan tujuan itu. Apakah demikian? Menurut saya bukan demikian. Kita tentu perlu berambisi, tapi ambisi yang kita lakukan itu juga harus terukur. Karena hubungannya ambisi itu dengan rezeki kita mungkin tidak akan tertukar, dan memang itu yang kita pahami secara filsafat teologi, bahwa Tuhan sudah menyediakan masing-masing orang rezekinya, dan masing-masing orang itu rezekinya pun tidak tertukar. Itu sebabnya kita perlu berusaha, tapi ambisi yang berlebihan itu, ambisius untuk menghalalkan segala cara, itu tentu harus kita singkirkan, tidak kita dukung. Kita tidak bisa sebut itu perjuangan yang maksimal. Perjuangan yang maksimal tentu kita gigih, kita kerja keras, kita berusaha semaksimal mungkin, tetapi apapun kesadaran itu harus dibarengi dengan kesadaran bahwa semua yang kita perjuangkan itu seizin dari Pencipta. Kita merindukan sesuatu misalnya, kita perjuangkan, tetapi toh kemudian mentok di dalam perjalanan hidup kita harus mengukur juga apakah harus saya teruskan atau jangan-jangan ini ada proses yang harus kita lalui. Kadangkala proses itu yang jarang kita pahami, pelajaran berharga. Kita selalu memprotes Tuhan, kita memprotes orang lain, ternyata kita tidak hargai proses. Kita tidak melihat proses yang sudah berlangsung itu penting. Karena itu kita harus mengingatkan diri kita bahwa jangan berputus asa di keadaan apapun, tetap berjuang, bahwa masing-masing kita diberi kesempatan, diberi perjuangan, maka ketika kita masih diberi kesempatan berarti kita yakin diberi rezeki. Saya mencoba selalu menarasikan apa yang saya katakan saya lakukan. Apa yang saya lakukan itu yang saya kristalisasi internalisasi dalam pikiran saya. Jadi kalau kita diberi problem, kalau kita diberi kesempatan untuk berjuang, itu artinya kita diberi kekuatan, kita diberi solusi. Sebagai orang yang percaya, kuasa Tuhan itu nyata, bukan karena kita baik, bukan karena kita aktivis gereja, bukan karena kita punya jabatan di gereja, maka Tuhan baik pada kita. Kita
tentu harus memahami bahwa semua Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk diri kita daripada kita tahu yang terbaik untuk diri kita. Jadi kembali pada soal rezeki, rezeki itu tidak mungkin tertukar. Apa-apa yang kita perjuangkan itu barangkali tidak langsung berhasil, maka kita berserah. Kalau memang itu bukan rezeki kita, kita berserah total bahwa memang uh, ada usaha kita, tapi pencipta yang menentukan. Jangan juga dibalik, kita tidak perlu berusaha, kita tidak perlu bertahan, tidak perlu memperjuangkan, tetapi lupa bahwa itu juga kesalahan. Kita harus berjuang, kita harus melakukan tugas kita sebagai manusia, tapi takdir, nasib, bahasa Batak juga disebut sibaran. Nasib kita tentu kita yang menentukan dengan keyakinan bahwa Tuhan memimpin kita asal kita berusaha. Berusaha tadi juga harus diukur, tidak boleh ambisius. Ambisius yang saya maksud, kita tidak boleh menghalalkan segala cara. Berjuang, berusaha itu penting, tetapi tetap terukur. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan sebagai penganut teosentrik atau motivator di bidang spiritual. Saya tentu belum sebagai motivator yang dikenal, tapi selalu saya rindukan apa yang saya sampaikan itu saya hidupi, saya dalami, dan saya tulis di tengah-tengah kebisingan atau keletihan menulis. Saya ingin berkonten menyampaikan pikiran ini. Mari kita dalam kehidupan ini berjuang menjalani kehidupan kita dengan maksimal, berusaha, bahwa usaha kita harus serahkan Tuhan yang pimpin. Saya kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih.